Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Nyonya Cici. Teman-teman, para penggemar empek-empek. Nah, hari ini aku bikin pempek nih teman-teman, cuman ini yang dos ya, yang tanpa ikan. Bahannya itu ada 120 gram tepung terigu serbaguna dicampur dengan 120 ml air. Lalu ini kita aduk-aduk sampai dia bercampur dan tidak ada yang bergerindil ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin pempek tapi ini versi yang tanpa ikan itu caranya gampang banget. Teman-teman tinggal ikutin ini cara bikinnya satu persatu ya. Kemudian campuran tepung dan air tadi kita panaskan di wajan dengan api kecil. Dan pastikan selama memasak ini selalu diaduk ya teman-teman supaya nanti dia tidak lengket ke bagian bawah dari wajannya. Karena ini kan adonan tepung dengan air itu kalau dimasak nanti dia akan jadi adonan yang teksturnya lengket. Jadi pastikan kalau dia lengket di bagian bawah wajan itu sambil diaduk supaya dia tidak cepat gosong gitu ya. Nah seperti ini jadinya ini udah selesai dan matikan apinya. Kemudian kita siapkan untuk bahan-bahan tambahannya. Setelah dingin ini kita tambahkan dengan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 240 gram. Kita masukkan aja ke adonan yang tadi sudah dimasak. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 buah bawang putih yang sebelumnya sudah digoreng dan kemudian dihaluskan, 1 butir telur, dan 1 bungkus ini kaldu atau penyedap rasa bubuk. Juga 1 sendok makan ini kaldu udang bubuk. Untuk kaldu udangnya ini aku bikin sendiri ya, ini yang homemade teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada boleh pakai ebi itu ya, ebi atau udang kering yang dihaluskan. Lalu kita campur semuanya, diaduk-aduk cukup pakai tangan dan ditambahkan dengan air sedikit demi sedikit. Kalau aku ini kurang lebih pakai air sebanyak 80 ml atau teman-teman bisa adjust atau sesuaikan sendiri, nanti tambahkan airnya sedikit demi sedikit sampai dengan adonannya sudah siap dibentuk seperti ini, airnya udah cukup. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur untuk isiannya nanti ya. Lalu ini dikocok pakai sendok telurnya sebentar saja dan kemudian kita siap untuk memberi isian ke dalam pempeknya. Ambil sebagian dari adonan pempek yang tadi, lalu kita bentuk seperti mangkuk kecil. Untuk ukurannya sesuai selera ya, bebas. Kalau aku ini bikin yang lebih kecil, ukuran yang kecil-kecil gitu karena ini nanti untuk porsinya dicampur dengan yang bentuk yang lain. Dan ditambahkan dengan telur. Telurnya jangan terlalu banyak ya teman-teman supaya dia tidak meluber keluar. Lalu kita ulangi prosesnya ke semua adonan sampai dengan adonannya habis. Seperti ini kita bikin mangkuk kecil lagi dan kemudian juga diisi dengan kocokan telur. Nah ini tidak usah terlalu banyak karena nanti dia kan telur kalau dimasak itu dia akan mengembang gitu teman-teman. Nah udah jadi nih. Kemudian untuk bentuk variasi yang lain kita bikin yang lonjor, tinggal dibulat-bulat kemudian dipanjangkan seperti ini. Ini gampang banget bikinnya. Nah udah jadi. Seperti ini penampakannya dan sebagian aku simpan di freezer untuk stok frozen food makanan di rumah. Lalu kita panaskan air dan beri 1 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian kita masukkan untuk empek-empek yang tadi sudah dibentuk ya teman-teman. Pastikan ketika memasukkan empek-empek itu airnya sudah benar-benar mendidih. Penambahan minyak goreng ini supaya nanti dia adonannya tidak lengket ke bagian bawah dari pancinya ya. Dan kalau sebelum dia mengambang, sesekali diaduk pakai spatula kayu supaya membantu dia agar tidak lengket di bagian bawah pancinya. Nah, kalau sudah mengambang seperti ini dan sudah warnanya sudah agak kecoklatan, sudah tidak putih pucat, ini artinya pempeknya sudah matang dan siap untuk diangkat, ditiriskan.
Nah, ini kan dia warnanya sudah bagus ya. Ini tandanya sudah matang. Lalu kita tiriskan semuanya dan kita sisihkan. Untuk selanjutnya kita bikin untuk cukonya ya teman-teman ya. Seperti ini kita sisihkan dulu. Lalu kita siapkan bahan-bahan untuk bikin cuko. Ini ada cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, garam. Kita haluskan. Kemudian ditambahkan dengan 2 keping gula merah atau gula Jawa yang juga ditumbuk ya di atas bumbunya, dan tambahkan 1 sendok makan asam Jawa. Setelah semuanya dihaluskan, ini dimasukkan ke dalam air dan kita didihkan ya. Ini kita didihkan sampai dia nanti bumbunya itu matang. Dan juga jangan lupa ditambahkan 1 sendok makan kaldu udang bubuk. Atau kalau teman-teman tidak punya kaldu udang bubuk, boleh dengan ebi yang dia ditumbuk halus gitu ya teman-teman, sama aja. Kita mencari aroma dan rasa dari udang. Kalau sudah seperti ini artinya sudah siap dan kita saring. Nah, ini enak banget nih. Untuk level keasamannya itu sesuai selera. Boleh teman-teman kalau lebih suka asam, boleh tadi asam jawanya ditambah lebih banyak lagi, itu boleh. Dan sekarang pempek yang tadi sudah kita sisihkan ini kita goreng. Nah, deep fry ya gorengnya sampai dengan dia kuning keemasan. Sebenarnya dia sudah matang, tapi kita goreng lagi supaya kita nanti mencari tekstur crispy di bagian luarnya ya teman-teman. Ini untuk yang lonjong, ini juga kita goreng sama sebentar aja, nggak perlu terlalu lama. Ini sudah bisa diangkat. Nah, kalau sudah seperti ini warnanya udah pas, ini kita bisa angkat dan tiriskan. Lalu siap disajikan seperti ini, dipotong-potong, kemudian disajikan di piring dan ditambahkan dengan kuah cuko yang tadi kita bikin ya. Backgroundnya suara anakku lagi makan kerupuk, maaf nih teman-teman. Seperti ini. Nah, ini enak banget, siap disantap. Jadi walaupun dia pempek dos ini dia tanpa ikan, tapi rasanya ini tetap enak banget teman-teman, karena di dalamnya kan ada telurnya dan juga kaldu udang bubuk. Dadah.